Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Herdi, NPM 0392233319. Di sini saya akan menyajikan pembelajaran micro teaching dengan pembelajaran yang mengedepankan nilai profil pelajar Pancasila untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filosofi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. A. Nur Zaman MPD. Selanjutnya mari kita simak pembelajaran profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi pada hari Rabu. Hari ini kita akan membahas materi tentang struktur apa? Struktur dan cerita pendek. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Dipimpin oleh siapa ya? Oleh Ketua kelas, Bu. siapa ketua kelasnya? Adi. Pak Adit juga. Oke, silakan. Pak duduk siap gerak, doa dimulai. Sudah tidak berat selesai. Oke, selanjutnya, apakah hari ini ada yang berhalangan hadir? Siapa? Deji belum masuk. Oh, Debbie kenapa? Sakit. Oke. Lanjut. Nah, sebelum memulai pembelajaran, bagaimana perasaanmu hari ini? Ibu mau tanya satu-satu boleh? Dimulai dari siapa? Apa perasaanmu hari ini? Kenapa? Senang. Ada juga gembira, Bangga. cinta, bangga, dan apa? Malu, sedih, marah, atau apa? Cinta kenapa? Cinta dunia. Cinta dunia. Iya, aku masih kecil gak boleh gitu. Ayo, Pak. Langsung, Reni, gimana perasaanmu hari ini? Aku marah, Bu. Kenapa marah? Soalnya denger jawaban Sofa aneh banget, Ibu. Kalau memikirkan dunia. Oke, lanjut. Gimana perasaanmu hari ini? Aku lelah, Ibu. Kenapa? Kenapa? Kayaknya semalam gak bisa tidur, Bu. Gara-gara Gara-gara gak tahu, gak bisa tidur aja. pasti kalau kita nih. Iya, Bu. Nanti mungkin untuk kedepannya harus diinvestigasi ya. Nanti. Oke, untuk Aldi, gimana perasaanmu hari ini? Terkejut Ibu. Terkejut, terkejut. Terkejut karena ternyata saya bisa sampai di usia ini saya masih bisa bertahan atas segala ujian. Aku juga. Sekarang sekarang usianya berapa? Oh, sekarang usianya berapa? Dan saya masih SMP, Ibu. Masih SMP. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Oke, yang terakhir, Adit, gimana perasaanmu hari Saya ini? hari ini optimis, Bu. Optimis karena Ya, karena saya yakin tugas saya pasti selesai. tugas pasti selesai karena sebentar lagi menjelang bulan puas ya. Oke, tepuk tangan untuk hari ini. Yeay! Kalian benar-benar bisa mendeskripsikan emosi. Lanjut. Nah, di sini kompetensi dasar yang akan kalian capai mengenai menelaah struktur dan aspek bahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Selanjutnya juga ada IPK-nya. Menganalisis struktur cerita pendek berupa orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi yang dibaca. Oke, sebelum kita mulai, boleh kita mengisi dulu asesmen diagnostik dengan memilih kalimat di bawah ini. Boleh Ibu? Boleh, ayo. Waktunya 5 menit cukup nggak? Cukup. Waktunya 5 menit cukup nggak? Oke, boleh dipilih dulu. Di Zoom lagi dong, Bu. Ya, ada kendala, ada kendala. Ini nomor 1 maksudnya. Jadi kamu jawab apa yang kamu tahu. Aku salah, Bu. Gak apa-apa, jangan takut salah. Gak ada soalnya ya, Bu. Ada itu ada soal.
Ada ini, coba Oh iya Bu, udah Bu. Nah, Bu, ini cara Paling Bu, pakai- paling. cara pakainya gimana, Bu? tinggal jawab pilihan gandanya, tinggal jawab. Ini psikotes. Oh yang ini Bu. Iya. Ada undangan? Ada Ya kok undangan? gampang banget. Udah Bu, udah Bu, aku Udah, udah Bu. Bu. Berapa nilainya? Udah keluar nilainya? Aku tahu nilainya 80. Kamu? Aku 100. Yeay. 75 Bu. 75. Wah, aku terkejut, Bu. Apa? Aku 90. Enggak, Pak Udi. Tadi berapa nilainya, Gis? Saya dapat 71. 71. Oke. Ada satu. Semuanya cepat. Kita lanjut. Nah, mari kita simak video berikut. Udah suaranya nggak? Nggak ada, Kurang Ibu. kedengar Bu. Oh, pantes nggak ada TV-nya, suaranya, Bu, Bu. di TV-nya, Bu. Pantes nggak ada suaranya, Bu. Itu semut, Bu. Bentar ya. Oh iya. Aku mau tahan tahan. Semut pun merasa kehausan dan berminat untuk meminum air dari sungai tersebut. Namun, tubuh semut justru tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Semut berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun hewan yang menemukannya. Semut akhirnya pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon untuk dijatuhkan ke sungai tempat semut hampir tenggelam. Naiklah ke daun ini, semut. Maka kau akan selamat. Dengan sekuat tenaga, semut pun naik ke atas daun yang dijatuhkan oleh burung merpati. Terima kasih, merpati. Kebaikanmu akan selalu kuingat. Beberapa hari kemudian, datangnya seorang pemburu di hutan dan meminta burung merpati untuk menangkapnya. Oh tidak, pemburu itu akan menembak burung merpati. Aku harus menghentikannya. Berikutnya, semut melihat hal tersebut dan berlari sekuat tenaga untuk menghentikan si sang pemburu. Karena kesakitan, sang pemburu melepaskan tangan hingga mengeluarkan suara tembakan. Hal itu membuat burung merpati mengendarai keberadaan. Burung merpati pun terbang tinggi untuk menjauh. Begitu pula dengan semut yang langsung berlari sekuat tenaga. Beruntung keduanya selamat dari ancaman bahaya. Terima kasih sudah menolongku, semut. Sama-sama. Sudah seharusnya kita saling tolong menolong antar sesama. Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan. Oke, Ibu mau bertanya kalian nilai apa yang kalian dapatkan dari video tersebut?
harus saling membalas kebaikan. Oke. Kalau menurut Aldi gimana? Nilai apa yang kamu dapatkan dari video yang sudah saya? Walaupun berbeda jenis, kita harus saling membantu. Harus saling membantu. Kalau dari Elis gimana? Kita harus optimis, Bu. Kita harus optimis. Oke. Jadi nilai yang kita dapatkan dari video tersebut yaitu kita harus saling membantu tanpa harus membedakan. Misalnya, oh orang ini mah karena ini, oh orang itu mah karena itu. Enggak ya. Jadi harus apa? Harus apa? Tidak mengenal perbedaan. Oke, good job, Femi. Lanjut. Setelah kita menyimak video, nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah sebelumnya kalian sudah pernah membaca cerita pendek atau pernah menganalisis cerita pendek? Aku pernah baca, Bu. Apa judulnya? Judul cerpennya? Judul cerpennya itu kan waktu kemarin Ibu suruh baca Wabahnya Surau Kambing. Oh iya, betul. Ada lagi yang berbeda cerpen yang pernah dibaca? Pernah Ibu. Apa? Cerpen lupa judulnya. Lupa judulnya, tapi makna dari isinya itu apa? Isi dari cerpen? Lupa juga. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya pernah membaca tapi lupa. Tapi lupa. Oke, nggak apa-apa. Saya ibu pernah baca. Apa? Judulnya apa? Catatan seorang demon. Catatan karya siapa? Agus Nur. Isinya apa tuh? Dari cerpen. Sehingga maksud dan mengisi cerita dia dalam melakukan sebuah pergerakan pengawasan pemerintahan beserta dalam semuanya. Hebat. Tangan dong lagi. Langsung sebelumnya kan di pertemuan selanjutnya kita kan sudah membahas pengertian cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek dan lain-lain. Pertemuan sekarang kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai tentang struktur cerita pendek. Tapi sebelumnya kita mau mengulas dulu nih, apa itu cerita pendek? Ada yang mau membacakan? Nanti saya dapat nilai. Saya, Bu. Oke, boleh. Pak Ali. Oke. Kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Bu Feni mau baca? Kelihatan saya tuh baca. Oke. Cerita Yang bacanya nggak pendek jelas ya? adalah Tapi bentar, bacanya boleh kan juga? Oh, Boleh nggak? Jangan malu-malu ya. Lalu saya juga pengen Ayo siapa yang mau baju ke depan? eh, Kalau baju ke depan, tapi kalian tulisnya dua ya. mau permennya mau Kalau di sini aja Bu berdirinya. Dapat nilai persis itu aja. Ayo kan biar ayo. bacanya berjamaah aja Bu, biar pahalanya lebih tinggi. Harus. Ayo, Dit, ayo Dit. dari Bu saya, Bu. Saya gimana gini, Bu? Iya. Jadi cerita pendek adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir konflik tersebut. Cerita pendek juga disebut sebagai fiksi karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik, permasalahan yang dialami tokoh. Oke, terima kasih buat Adi. Apa yang sudah kita bahas kemarin tentang cerita pendek. Jadi intinya cerita pendek itu tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir konflik tersebut. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu, kalian pernah nggak baca novel? Pernah, Bu? Pernah, Ibu. Coba kalian bisa nggak membedakan antara cerita Bisa, pendek Ibu. dan novel? Apa coba? Kalau cerita pendek itu biasanya didapat dibaca sekali duduk, sedangkan novel itu jarang ibu yang bisa sekali duduk. Terus permasalahan di novel itu sangat kompleks, sedangkan di cerpen itu biasanya cuma konfliknya sedikit, bahkan cuma dia sederhana. Oke, oke. Apa Feni? Dulu aku mau nanya. Apa? Waktu itu aku baca cerpennya nggak sekali duduk, tapi aku pulang balik itu masih bisa disebut cerpen nggak? Padahal aku berkali-kali duduk. Tapi kan sebenarnya kamu sekali duduk Tapi satu kan waktu, setidaknya bukan
ribet sekali. Tapi dalam satu waktu itu maksudnya kamu bisa tahu dari awal cerita sampai akhir Satu cerita. waktu itu bukan uduknya cuma sekali, nanti selonjoran, nanti berbahan, nanti Ya, duduk begitu. lagi. Tetap itu sekali dulu, maksudnya kan satu waktu. Udah, Guys. Ibu, tapi aku baca novel Dilan sebentar ibu, cuma 3 jam doang bu. Berarti Itu sampai penuh. Iya, sampai selesai. 3 jam doang. 3 jam doang. Itu kan ciri-ciri dari novel itu apa? 10.000 kata. Itu udah Lebih dari. lebih dari. Berarti itu maksudnya apa? Berarti itu maksudnya apa? Maksudnya novel. Oh iya. Kalau Lanjut. kan kurang dari Nah, apa saja struktur cerita pendek? Ada yang mau menyebutkan? Aku bu, Apa? itu ada Ada berapa? Ada berapa dulu? Oke, yang pertama, orientasi, kedua, dan sosial, yang ketiga, komunikasi, dan yang keempat, dan solusi. kita akan bahas dulu dari beberapa elemen struktur cerita pendek. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu biasanya apa coba kita gambaran umum. gambaran umum atau Pengenalan. pengenalan suatu tokoh, latar dan lain-lain. Biasanya dalam cerita pendek itu pasti selalu ada orientasi untuk mengenalkan kehadapan. Nah, selanjutnya yang kedua ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu biasanya dalam cerita itu si penulis mengantarkan bagaimana ceritanya atau pengenalan dari Masalah. Selanjutnya yaitu ada komplikasi. Ada yang tahu komplikasi apa? Penyakit. Ya, aku bener sama. Bukan mas, komplikasi bukan banyak. Bukan dalam ranah cerita pendek bukan komplikasi yaitu apa coba? Komplikasi yaitu puncak dari Masalah. Oh, klimaks ya ibu ya? komplikasi. Ya tapi puncak masalah bukannya klimaks. Ya di dalam cerpen itu namanya komplikasi. Gitu. Selanjutnya ada resolusi. Apa resolusi? Penyelesaian masalah. Sekiranya Bukannya resolusi itu Harapan. harapan ya bu. Dalam konsep ini beda. Dicoba dulu. dalam konsep ini kan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kan bukan pajak ya, Ya. ada komplikasi dan nah, dalam resolusi cerita pendek itu biasanya penyelesaian masalah dari komplikasi yang ada. Enggak, iya, benar Bu. Indonesia itu tergantung konsep sama kayak udah ini. Iya. Iya. Kalau resonansi Udah diperhatikan bagus kan ya. Kritis ya. Selanjutnya, mari kita membantu kelompok kecil untuk berdiskusi. Gimana ini kan karena ada 5 orang, jadi Satu jadi kelompok- Satu kelompok satu orang. Enggak. satu kelompok ada yang 2, ada yang 3. Satu jadi juri Bu. Enggak. Dua kelompok. Satu kelompok ada yang 2 dan 3. Sebenarnya yang pemilihan yang satu. Gini aja ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini kelompok Saya nggak cocok sama ini. Bu. Ini nggak apa-apa. Nanti kalau- Oh ya udah kakak, ini ada ini jadi ini kelompok 1. Saya laki-laki semua. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sama kelompoknya ibu ambil dari makanan Bogor ya. Biasanya kalau makanan Bogor apa tuh? Ada sotomi. Cungkring, Sotomi Bu. sama cungkring. Cungkring. Oke, kelompok perempuan berarti sotomi. Kenapa sotomi? Ibu aku mau tawas. Gak usah sotomi. Jadi Ini kita cungkring. cungkring. Gua aku nggak mau cungkring. Aku pengaruh banyak. Akan adanya udah ibu kirim di WA ya atau kalian bisa dari bisa boleh. Jadi Bu. Jadi tugasnya di sini ada 4 penggalan cerita pendek. Cerita pendeknya berjudul Durian Ayah karya Bambang Suratman. Kalian di situ kan terfoto-foto harus menentukan misalnya dari apa gambar pertama itu maksudnya komplikasi, orientasi, rangkaian peristiwa atau apa? Buku pensilnya ketinggalan. Iya maaf. Nah, ada kesulitan untuk mengerjakan Aku kalau sini kami lagi kerja kelompok. Ya, nggak ada kesulitan
kelompok apa? Sotomi. Tapi cara ngisinya gimana, Bu? Ini kan ada ini tuh gambar dua tuh maksudnya komunikasi orientasi atau apa? Kasih kalian. Baik, Bu. Nggak apa-apa. Mana ada kesulitan nggak? Mana ya? Dah. Satu menit lagi ya, waktunya ya. Kelompok ini udah beres? Udah. Udah, Bu. Nah, selanjutnya udah semuanya. Amat Dikit nih. lagi, Bu. Oke, tungguin. Sudah, Bu. Oke, dulu kalau menyanyi ya. Kelompok sweet. Sweet. Balik, terus out. Iya. Dah. Kamu udah punya baju. Oke. Kelompok sumur ya. Sumur. Ih, Cungkring. Sumur. Sumur apa sih? Makanan sumur ada. diwakili oleh perwakilan Bu. Ah, siap. Iya enggak? Boleh kamu. Gak apa-apa kok nggak gitu. Gimana, Aldi? Ini adalah jawaban dari kelompok kita. Yang Pak jawaban dari kelompok kita ya Bu. Dan berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan Saya Aditya Gamal. saya Ali dari kelompok Cungkring. Berdasarkan soal yang sudah dikerjakan Oleh oleh kami berdua ya. dari 4 potongan teks tersebut. Yang pertama, urutan pertama itu orientasi di teks nomor berapa? Nomor 4. Karena alasannya itu ada kata-kata yang mendeskripsikan hal secara umum. Bagian Rangkaian masalah, rangkaian peristiwa. Iya, yang itu yang kata satu. Satu potongan teks pertama. alasannya. Karena di situ diceritakan secara kronologis, diperkenalkan secara. Ya. Lalu untuk komplikasinya jadi yang ketiga. Apa tuh? Kenapa alasannya? Karena konfliknya di potongan ketiga langsung membuka. Lalu resolusinya di keempat. Di kedua dong, kan Pak tadi Iya, orang kedua. Kemarin kedua. Oke. Karena terdapat penyelesaian. terdapat penjelasan dari masalah tersebut. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya dari kelompok Satobi. AKPD-nya dikumpulin ya. AKPD-nya
Ibu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Sokol ini perkenalkan saya Sofa, saya Benny, ini kami mau menjelaskan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama menurut Green disertai dengan alasannya. kalau yang kami yang menurut aku karena undang-undang itu sudah dijelaskan ibu permasalahannya itu tentang pemohonan dan orientasi itu sudah dijelaskan orientasi itu dikenalkan pokok-pokoknya juga ibu ada di yang keempat bu peristiwa nomor 3 bu alasannya ya di situ peristiwanya sudah mulai berjalan sudah diperlihatkan di dalam terus komplikasinya nomor 2 bu soalnya pohon duriannya nggak tumbuh terus si ayamnya mengembang bu ya terus resolusinya satu bu pohon duriannya setelah berapa bulan setahun akhirnya berbuah dan biasa meninggal. Oke, terima kasih untuk Bapak Tommy. Menganalisis struktur cerpen dari judul durian aja. Oke, selanjutnya, ayo kita pindahin bagian ini untuk mengisi pascates. Ibu kasih waktu 3 menit cukup? Kurang bu. 4 menit cukup? Oke. Ada kesulitan? Belum dipelajari Bu. Udah ya, waktunya untuk mengisi pascates sudah habis. Oke, kita akan mereview kembali materi yang sudah tadi kita bahas. Jadi struktur cerita pendek itu ada berapa? Ada 4 bu. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi itu apa? Berisi pengenalan tokoh penghubung. Yang kedua ada Rangkaian masalah peristiwa. Yang ketiga ada Komunikasi. komunikasi itu biasanya apa? Masalah. Awal resolusi Penyelesaian masalah. penyelesaian masalah. Oke. Selanjutnya, nah, kegiatan pembelajaran selanjutnya berarti kita ketemu lagi hari apa? Kita ketemu lagi Hari Senin. Senin itu berarti minggu depan. Iya. Besok ya. Pertemuan terakhir Besok jadi masuk nggak jadi pemilihan osis. Kan bukan yang udah kopi. Nanti ya calon. Nggak tahu. Udah. Besok kita ketemu lagi di mana pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Besok kita membahas tentang kaidah kebahasaan cerita pendek. Ibu mau tugaskan kepada kalian untuk mencari satu cerita pendek lalu kita analisis bersama. Malah. Cukup mengasih tugasannya. Ceritanya bebas Bu. Ceritanya Kalau dapat pilih sendiri boleh. boleh. Lebih bagus. Bu biasanya dari cerpen di mana Bu? Boleh di mana aja di internet Bu. Oh gitu. Iya. Di buku Kalau lebih bagus Bu. di- Oke, hari ini gimana? Di botani ada buku. Di botani. Ya itu keren. Bebas di media tuh. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa hebat sudah mempelajari struktur teks apa? Prosedur. Struktur Cerita pendek. pendek.